pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita telah diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti pelatihan implementasi pembelajaran tingkat satuan pendidikan yang dilaksanakan di SDN 17 ini pada hari kedua. Untuk hari kedua ini nanti kita sudah punya jadwalnya. Nanti ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama, tentu saja kita pada saat ini melaksanakan tatap muka dengan tidak mengurangi daripada protokol kesehatan. Kita tetap menggunakan masker dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Kemudian nanti ada yang kita laksanakan juga tugas mandiri. Jadi hari ini ada tatap muka yang dilaksanakan dengan tugas mandiri. Lalu materi hari ini bisa kita lihat di depan, yaitu tentang dasar-dasar daripada pendidikan. Itu untuk materinya. Kemudian nanti setelah materi kita bisa melihat ada video juga yang telah kami siapkan. Ada 2 video nanti yang disiapkan. Yang pertama ada video tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua nanti kita bisa lihat waktunya untuk berikutnya nanti. Untuk menyingkat waktu, karena kita juga mempunyai batasan-batasan waktu dalam kegiatan ini, baiklah kita mulai dengan kegiatan kita ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mungkin ini untuk pengantar dari kami. Baik, kita mulai kegiatan kita pada saat ini. Kita lihat di depan itu ada materi tentang dasar-dasar pendidikan. Kita bisa melihat yang pertama kita lihat tentang arti daripada maksud daripada pendidikan. Kata pendidikan ini sendiri bisa kita lihat di situ. Mungkin Pak Nahadi bisa membaca. Saya juga sudah memberikan materinya melalui ini, ada beberapa lembar, ada 7 lembar nanti yang bisa Pak Nahadi baca. Pak Nahadi bisa membaca sendiri ya Pak Nahadi. Nah, kita santai aja lah karena sama berbagi ilmu. Nah, di situ nanti bisa dilihat ada beberapa tentang dasar-dasar pendidikannya. Untuk tugas mandirinya, ini sudah ada video, silakan Bapak untuk menonton. Karena ini video tentang zaman kolonial. Silakan ditonton, disimak. Pada tahun 1850, beberapa kembali inisiasi sekolah-sekolah kabupaten, tapi calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Budi Putra dan hanya mempunyai 3 kelas. Setelah kita nonton video, kita lihat tag yang ada di tempat kita ini. Kita lihat yang di sini nanti Bapak baca, kemudian Bapak kerjakan sesuai dengan yang tugas mandiri yang Bapak tulis di laptop. Nanti terserah Bapak lah memasnya seperti apa sesuai dengan tag ini. Dari diri. Baik Pak, kegiatan kita pada hari kedua ini sudah selesai. Jadi nanti ya silakanlah Bapak belajar sendiri. Kan Bapak pasti punya keinginan untuk lebih baik daripada hari kemarin. Nah, kita punya kesempatan lagi untuk bertemu di hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari yang kedua ini kita masih
bisa mengikuti kegiatan IHT. Dan pada hari ini temanya adalah Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Selanjutnya untuk materi hari ini adalah Merdeka Belajar atau pendidikan yang memerdekakan. Maksudnya adalah kemandirian lingkungan pendidikan yang menentukan proses pembelajaran. Nanti setelah ini ada penjelasan yang lebih bagus dari Menteri Pendidikan, yaitu video kolonial, pendidikan kolonial, kemudian video atau konsep-konsep belajar yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Baiklah Ibu sekalian, untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini, selanjutnya mari kita tonton yaitu video yang berhubungan dengan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah menonton video pendidikan zaman kolonial, kemudian yang kedua menonton video dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Silakan Ibu tonton videonya. Ya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Ibu sekalian, untuk mulai kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, telah kita tonton, kemudian apa yang dijelaskan bisa dipahami untuk kita semua. Dan untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita mengikuti yaitu kegiatan hari yang kedua. Bagaimana kabar Ibu Lis hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Yang untuk itu hari kedua ini kita akan mengikuti kegiatan IHT yang mana yang akan diikuti oleh Ibu Lis, yaitu yang pertama pendidikan zaman kolonial, yang kedua yaitu refleksi Ki Hajar Dewantoro. Nah, sekarang saya persilahkan Ibu Lis untuk menonton dan menyimak video tersebut. Untuk itu saya persilahkan. Nantinya Ibu Lis ada tugas yang berhubungan dengan video tersebut. Nah, saya harapkan Bu Lis menyimak dengan baik. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini.
sudah belajar tentang pendidikan yang memerdekakan. Mudah-mudahan sedikit banyak Bu Lis bisa mengetahui tentang hal tersebut. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Ya Bu Lis ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bu Lis, Harus disiplin. baik Bu Lis. Semoga besok kita dapat berjumpa kembali dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Saya per 1 Juli kemarin saya tak membina di sini. Sebenarnya saya serahkan kepada Bu Marjana. Kemudian saya lebih banyak diminta. Saya mohon maaf juga selama saya membina Bapak Ibu kurang berhasil. Kemudian banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Saya kadang-kadang kalau negur langsung tembak langsung dan tidak basa-basi dalam hal keribuan dan sebagainya. Mohon maaf dalam penggunaan saya selanjutnya. Jadi selanjutnya Bu Marjana, saya kurang lebih susah menjelang purna tugasnya 1 tahun, jadi saya lebih banyak disintang. Saya diskonnya hanya kebagian rumah sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan sekolah penggerak. Jadi harapan kita semua bahwa sekolah penggerak ini adalah katalisasi untuk menjalankan visi pendidikan. Tentunya Bapak Ibu yang pelatihan kemarin di pendidikan sudah tahu semua apa itu visi pendidikan. Kemudian sebagai katalisasi, berarti kita ini tempat, kita ini sekolah penggerak ini tempat. Tapi kepala sekolah sudah memaafkan kami. Dan saya juga sudah menelpon Pak Hadi. Maksud beliau baik ya, supaya kami semua pengawas itu hadir hari ini. Tapi hari ini juga tidak bisa terpenuhi. Pak Jum tidak bisa hadir karena kurang enak badan, mungkin karena jalannya kurang baik gitu kan. Jadi akhirnya badan juga kurang sehat. Kita doakan semoga Pak Jum cepat sembuh. Ya, untuk hari ini kita sudah menjalani pelatihan yang hari kedua. Nah, hari kedua ini tentunya materi kita tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya, pendidikan yang memerdekakan ini sudah disampaikan oleh ya teman-teman kita, ya tutor-tutor sebaya ya. Di situ kita perhatikan berarti sekolah harus merdeka. Merdekanya yang dalam bentuk bagaimana? Nah, di sini berarti siswa-siswa kita itu menerima pembelajaran itu secara ya sekedar mereka ataupun tidak terpaksa, ya kan? Tidak terpaksa, dan guru memberikan materi itu sesuai dengan karakter, tidak memaksakan anak ini harus pandai ya, misalnya matematika, anak ini harus pandai menyanyi. Nah, kita guru-guru memberikan kemerdekaan kepada mereka. Berarti guru di sini ya, anggap saja guru sebagai petani ya. Petani itu berarti menyiapkan lahan. Ya, siswa dianggap lahan, lalu kita menyiapkan bibit. Setelah menyiapkan bibit, menanam. Setelah itu baru kita memelihara. Nah, seperti itulah kita menganggap siswa. Ya, anggap siswa kita pelihara mereka. Tanamlah padi, ya, peliharalah sesuai dengan ya bagaimana menanam padi. Jangan sampai menanam padi tapi mengharapkan nanti jagung yang
yang jadi gitu ya, disesuaikan dengan karakter mereka, dengan bakat dan minat mereka. Nah, Bapak Ibu, ya kami merasa senang Bapak Ibu di sini membuat kami bangga ya, karena dari video saja semalam saya sudah nonton Kak, ya YouTube-nya sudah tahu oh pembukaannya seperti ini ya, sederhana tapi membuat orang semua tahu. Semua orang tahu dari desa sampai ke kota bahkan seluruh Indonesia. Karena untuk Kecamatan Sepauk yang punya YouTube itu SD baru kita 17. Nah, kita memang harus berani jual diri. Ya, jual diri kan ini seperti di YouTube kan jual diri. Ya, memperkenalkan sekolah kita, bagaimana sekolah kita, misi sekolah kita, orang lain harus tahu. Nah, ini kebanggaan kami. Untuk selanjutnya Pak Topan, ya kami dari pengawas juga kalau ada informasi atau ada segala halangan dan tantangan rintangan di sekolah ini, ya komunikasikan dengan kami, jangan segan-segan untuk berkomunikasi. Ya, begitu juga dengan Pak Mahadi yang pandai IT, ya kalau ada informasi dari sana, ya dari pusat, ya bisa komunikasikan dengan kami. Jadi kami mengharapkan Bapak untuk datang ke dinas atau WA bagaimana ini atau informasi ini biar kami tanggapi. Nah, tujuan dari PSP ini ya memang kita mempercepat digitalisasi. Ya, kita yang dulunya pandai buka laptop dan menutup sekarang sudah mulai sedikit-sedikit masuk ke dalam. Ya, bagaimana LMS-nya, mengisinya, bagaimana daftar hadirnya. Dan di sini saya lihat untuk ujian saja sudah menggunakan LMS. Ya, lalu adanya Zoom, ya. Di tempat lain belum ada, ya. Sudah melaksanakan Zoom. Nah, nanti mari kita bersama-sama. Saya juga kepingin kita pembinaan saya di rumah, Bapak Ibu di sini. Ya, Bapak buat linknya atau buat kelasnya, ya saya yang kita pembinaan dan bila perlu nanti KKG ya Pak. Memang KKG memang harus paling tidak kita coba dulu kepala sekolah. Ya kalau kepala sekolah nanti sudah siap, baru kita ke guru-guru. Nanti kan faktor ini sebenarnya yang utama itu kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya ayo, ya semua pasti akan bisa. Tapi kalau kepala sekolahnya dingin, ya biasa-biasa saja, itu tidak akan terlaksana. Ya mungkin itu saja dulu karena ini karena Bapak Ibu lagi ada pelatihan. Mohon maaf apabila kami di sini mengganggu jadwalnya, tapi ya mudah-mudahan ini sangat bermakna walaupun sedikit dan singkat, ya bisa bermakna bagi Bapak Ibu guru. Sekali lagi tetap semangat, semoga sehat selalu dan saya terimalah saya lagi di sini. Jangan bosan-bosan menerima saya, mungkin saya sering datang ke sini. Pintu terbuka ya. lebar. sangat Ya, itu harapan kita. Mari kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan ini secara kompak. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Hari ini dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru SD Penggerak. Semalam saya didatangi orang ya yang meminta bantuan untuk membantu bikin teratak. Tapi karena saya sudah berjanji dan kemarin melalui saya mendengar telepon Pak Mahadi, saya harus menuju sini. Salam penggerak ya. Yang saya hormati rekan pengawas, kemudian Bapak Ibu SD Penggerak ya, karena hanya 2 SD. Nah itu tantangan untuk merubah guru jadi agen perubahan. Ketika gurunya tidak mau berubah, itu tidak akan maju. Ini kalau saya dengar wawasan kemarin itu sampai ke filosofi diajar di Wantara. Nah, ya terus kemudian ada pembelajaran andragogi, yaitu belajar orang dewasa, tentu beda dengan anak-anak. Bapak Ibu merasakan bukan? Iya. Iya dengan Bapak Ibu, wah ini tidak bisa, aku tidak bisa, banyak hal. Tetapi dengan ini dapat menemukan, ya dapat kita kolaborasi, menemukan sesuatu yang untuk kebaikan melalui diskusi-diskusi panjang, ya tentang pembelajaran, tentang anak. Ya.
apapun yang dibuat oleh program pemerintah, kalau gurunya sudah tidak mau berubah, itu tidak mustahil akan berubah juga. Berubah itu dari mana? Dari hati. Saya punya tanggung jawab, saya seorang guru. Apalagi ini guru-guru milenial, masih muda lagi, di bawah 45 tahun. Ada yang di bawah 45 tahun ya? Tetapi rata-rata ada yang di atas 40 lah. Ya, di atas 40. Ya, di atas 40. Tapi yang diharapkan itu sebenarnya sampai batas 45 tahun. Kalau udah yang agak sepuh-sepuh katanya, sudah agak tua-tua, errornya sudah mulai banyak. Tetapi kita harus belajar. Jadi harapannya kita menjadi sampel. Saya sudah melihat status Pak Ngadi. Mengadi saya mantau juga kegiatan di sini, walaupun itu ada, saya pantau, berarti ada salah satu memang ini luar biasa. Ya, banyak, ada sekolah merdeka, ada program kampus mengajar. Ini udah program semua yang ditawarkan dari kita. Tinggal gurunya mau maju atau tidak. Nah, kalau gurunya hebat, pasti keluarannya akan hebat juga. Siswanya pasti hebat. Outputnya luar biasa, terutama kelulusan. Lalu mengapa sasarannya kelas 1 dan kelas 4? Nah, transisi, ada yang dari TK, ada yang tidak dari TK, ada dari PAUD. Nah, kemudian mengapa harus di kelas 4? Ya transisi kelas 3 ke kelas 4. Ini sejak dulu sudah ditanamkan ya, transisi namanya. Nah, jadi tadi ada katalog. Memang orang pintar tempat bertanya, orang kaya tempat meminta. Entah salah enggak tuh kata-kata itu. Ya. Tetapi menjadi bagian bahwa guru itu luar biasa. Tetapi kita harus mengubah perilaku. Saya menemukan karena guru-guru sekarang banyak larinya ke uang, keikhlasannya kurang, integritasnya agak kurang. Tetapi hari ini diubah, jangan berpikirnya ke uang, tetapi pikirnya bagaimana kita memajukan anak didik kita, anak-anak bangsa ini untuk ke depan yang kita akan tinggalkan dan tidak selamanya kita hidup. Nah, itu. Jadi bedanya banyak. Jadi harapannya sekolah ini menjadi sekolah guru-gurunya yang hebat, implikasinya kepada siswa yang hebat juga, keluarganya juga hebat, ya. Kemudian karakter siswa juga bagus, itu harapannya kita. Ketika keluar dari sini, oh anaknya itu punya super satu. Ini harapannya tadi disampaikan teman-teman Mas, bahwa ini menjadi sampel SD 17 nih di Kecamatan Sepau, sampel di kabupaten. Ya, kita berjuang, disiplin. Yang bisa disiplin siapa? Ya guru. Kalau gurunya tidak disiplin, siswanya juga pasti tidak disiplin. Ya, apalagi sekarang masa pandemi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu pengawas sudah banyak memberikan masukan-masukan untuk SD kita. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh beliau tadi dengan semangat kita bersama mudah-mudahan bisa terwujud. Amin.